Bab 361 Mulut Harimau dan Sarang Serigala. Raut wajah Zarki sedikit kacau, tapi ketika dia membuka mulutnya, dia menelan kembali apa yang ingin dia katakan. Pada saat ini, ketika mendengar langkah kaki di belakangku, aku berbalik badan dan melihat Alex sedang menggendong Adam, berjalan ke arah kami dengan perlahan. Aku menamparkan dahiku, bagaimana aku bisa melupakan anak ini. Barusan menyuruh Adam menunggu kita di lubang itu, tanpa diduga dibuat oleh Kak Zainul yang memilih mati daripada menyerah ini tidak mempunyai jalan. Adam menatap Kak Zainul yang sudah pingsan dengan ekspresi wajah yang kacau dan menghela nafas. Pria ini benar-benar pria pemberani, tapi sayang sekali yang berurusan dengan kami barusan adalah kamu. Zarki juga memperhatikan Adam, dia menatapnya seolah-olah sudah akrab, tetapi dia berani memastikannya. Akhirnya, dia mengeluarkan ponselnya dan membandingkannya dengan foto yang aku kirim sebelumnya, dan berkata, "Kamu Adam." Adam dengan enggan tersenyum, sekarang kekuatan fisik dia dengan digambar tidak cocok. Ini adalah teman baruku, Zarki, orang yang sangat kuat di Shanghai, pemimpin organisasi fraternal. Aku dapat menemukanmu kali ini, terima kasih atas bantuannya. Setelah memperkenalkannya kepadaku, tiba-tiba teringat bahwa sebelumnya ketika Zarki dan rombongannya pergi membeli roti dan air mineral, lalu bertanya, "Zarki, apakah kalian punya sesuatu untuk dimakan atau diminum sekarang?" Zarki dengan ragu berkata, "Ada sih ada, tapi mengapa kamu menginginkan ini, apakah kamu lapar sekarang?" Dengan nada tidak enak aku berkata, "Jika ada keluarkan secepatnya, jangan banyak bicara." Zarki mengelus dahinya, dan dia tersenyum dan meminta seorang anak buahnya untuk membuka ransel kecil, mengambil beberapa kantong roti dan beberapa botol air mineral yang belum dibuka dari ransel dan berkata, "Kami berjalan sangat tergesa-gesa sebelumnya, kami belum selesai makan, tetapi ada begitu banyak." Aku mengambil roti dan air mineral darinya dan menyerahkannya kepada Adam. "Bisakah kamu makan sekarang? Kamu sepertinya sudah kelaparan, jika kamu bisa makan, kamu harus makan dulu." Mata Adam berbinar, dan baru saja Ing mengulurkan tangan, air mineral dan roti yang ada di tanganku tiba-tiba direbut oleh Zarki. Dengan bingung aku bertanya, "Apa yang kamu lakukan? Apakah air mineral ini masih mau dibayar dulu?" Wajah Zarki memerah, dan berkata dengan marah, "Tidak ada apa-apa, maksudku, saudara Adam sudah lama tidak makan dan minum, sekarang dia diberi roti dan air mineral, bukankah kamu masih menginginkannya hidup?" Tidak hanya Adam dan aku, bahkan anak buah Zarki juga bingung. Salah satu dari mereka yang bingung, bertanya, "Kakak, jika lapar dan haus, tidak diberi makan dan minum, apa yang harus dilakukan? Bukannya akan mati kelaparan?" Begini. Zarki batuk dan ketika ingin berbicara, Alex menyela dengan cara yang sangat tidak tepat waktu. Ketika orang tidak makan atau minum air dalam waktu yang lama, sistem pencernaan mereka akan terpengaruh, sehingga mereka perlu pergi ke rumah sakit dulu, memasukkan larutan nutrisi, dan mereka dapat makan secara normal setelah 3 hari perawatan. Zarki menatap Alex dengan murung, tapi aku dengan tidak berdaya tersenyum. Diperkirakan awalnya Zarki berniat untuk berpura-pura di depan anak buahnya dan kami, tetapi tanpa diduga ketika hampir berhasil, Alex menyelanya. Setelah Alex selesai berbicara, tiba-tiba ada suara desahan di sekitarnya. Aku terdiam dan sejenak. "Kalau begitu, mari kita pulang dan membicarakannya lagi. Jika waktunya dihitung, dari pusat kota ke sini, diperkirakan polisi akan segera tiba. Ayo semuanya istirahat sebentar." Berbicara sampai sini, aku mengirim pesan kepada Odele, bertanya-tanya bagaimana kemajuan dia dan Andreas di sana, dan bertanya kepadanya kapan pasukan polisi kami di pinggiran kota akan tiba. Tapi dia tidak menjawab, diperkirakan ponselnya disetel ke mode hening. Aku juga tidak peduli. Kami mengikat Kak Zainul dan anak buahnya dengan tali, sama seperti mengikat anak buahnya di lantai 2 sebelumnya, menyembunyikan orang-orang yang digunakan Zarki. Dalam beberapa menit, kami mendengar peluit. Karena hanya bangunan kecil kami yang menyala dalam jarak beberapa mil di sekitarnya, polisi juga sangat nyaman untuk mendeteksi posisi kami. Segera beberapa mobil polisi berhenti di depan kami, dan kami semua lega. Ada 5 mobil polisi, dan beberapa polisi bersenjata turun dari setiap mobil. Karena lampu depannya terlalu terang, kami belum terbiasa. Kemudian kami mendengar polisi berteriak, "Kalian sudah terkepung, letakkan senjata kalian." Aku tidak bisa tertawa dan menangis. Aku berjalan menuju mobil polisi dengan tangan terangkat dan berkata, "Aku Roman, pembunuh kasus penculikan sudah ditemukan." Jujur, jongkok. Tidak menduga ketika suara itu tidak jatuh, melihat 2 polisi berlari ke belakangku, salah satu dari mereka menendang kakiku, dan tiba-tiba aku berjongkok dan tidak bisa berbuat apa-apa. Aku menatapnya dengan bingung. Setelah adaptasi dengan waktu, aku bisa melihat wajah mereka dengan jelas, tetapi hatiku tiba-tiba menjadi murung. Selain kepala polisi, tidak satu pun dari mereka yang aku kenal, hanya beberapa dari mereka yang pernah bertemu.
Tapi aku juga sangat akrab dengan kepala polisi itu adalah Jackson, Leonard. Zarky dan anak buahnya masih belum diketahui, baru ingin berbicara dengan polisi, tanpa diduga, ketika mereka datang kemari, mereka segera memaksa kami untuk berjongkok, dan kemudian mereka tidak mendengarkan penjelasan kita. Jackson mendatangiku dan berkata, "Roman, kita bertemu lagi." Selesai berbicara Leonard melihat ke yang lainnya, orang-orang ini berkumpul untuk bertarung, tangkap mereka semua, bawa kembali ke kantor, jangan sampai ada yang tertinggal. Seketika aku terkejut, marah, tidak heran para polisi ini bertingkah aneh, awalnya mereka juga orang-orang dari pasukan pihak ketiga. Tapi yang aneh adalah, sebelumnya aku jelas-jelas memberi kabar kepada Odele, tapi kenapa yang datang sekarang adalah Jackie? Aku murung, tetapi tiba-tiba aku kepikiran semua ini, aku baru saja memberi kabar kepada Odele, dan dia tidak menjawab, sebelumnya aku memberitahu kepada dia di mana posisi kami, dan dia juga tidak menjawab, sebagian besar dari mereka tidak bisa pergi sekarang, atau tidak memperhatikan ponsel. Dan Jackson sebagai pemimpin polisi sama seperti Kak Zainul, semuanya adalah pasukan pihak ketiga, secara alami, mereka sudah lama mengetahui situasi di sini, jadi masuk akal untuk datang ke sini sekarang. Aku merasa tertekan sejenak, meskipun aku terus memikirkannya, tetapi pada kenyataannya, itu semua hanya sesaat. Setelah Jackson selesai berbicara, semua polisi dari luar datang dan membawa orang untuk naik mobil. Pada saat ini, ponselku bergetar, aku merubah mode ponselku ke mode normal ketika sudah menangkap Kak Zainul. Ketika dua polisi yang mengawasiku tidak memperhatikanku, aku mengambil kesempatan untuk melihat ponsel, dan itu adalah pesan dari Odele. "Roman, kalian segera pergi, Jackson sudah membawa orang mencari kalian, jika tidak keburu, jangan katakan apa-apa, tunggu kami ke sana." Jangan banyak bicara, tetapi aku hampir meneteskan air mata, Odele, setiap kali kamu kalah selangkah, kamu tidak dapat meningkatkan efisiensimu lain kali. Pada saat ini, meskipun diawasi oleh dua polisi, aku berdiri dan berteriak, "Kapten Leonard, kami di sini untuk menyelamatkan orang, mengapa kalian membawa kami pergi?" Bab 362 ditangkap. Nada bicara tidak tinggi, tetapi aku percaya bahwa semua orang di sini tidak bodoh dan dapat mengerti maksudku, tapi Jackson juga tidak bodoh, dia menamparkan wajahku, lalu berkata dengan wajah murung, "Apa yang kamu katakan?" Aku mengendus, dan berkata sambil tersenyum, "Apa yang telah aku lakukan, Kapten Leonard, kita adalah polisi rakyat, harus memperhatikan alasan dan hukum ketika melakukan sesuatu, mengapa kamu membawa kami semua kembali?" Mata Jackson sedikit menyipit, menyalakan semacam cahaya yang disebut bahaya di matanya, menatapku sebentar. Jackson berkata, "Aku baru saja bilang, kalian berkumpul untuk bertarung, semuanya dibawa pergi." Aku terkekeh, melihat Kak Zainul dan anak buahnya berbaring di bawah, mengumpulkan kerumunan untuk bertarung. Dengan siapa kita bertarung, karena mereka juga terlibat, mengapa tidak menangkap mereka? Jackson berkata dengan wajah murung, "Baiklah, orang-orang yang sudah terbaring juga akan dibawa naik ke mobil." Setelah selesai berbicara, polisi lain membawa Kak Zainul dan rombongannya ke mobil, tapi mungkin itu karena mereka sudah mendapat perintah dari Jackson, jadi mereka tidak begitu kasar kepada kami, sebaliknya mereka dengan perhatian penuh membawa mereka naik ke atas mobil. Jackson menatapku dengan tatapan sinis, aku berkata dengan marah, "Kalian jangan membedakan penegak hukum." Jackson berkata, "Mereka terluka parah oleh kalian, tentu saja, mereka membutuhkan bantuan kami untuk membawa mereka kembali, bisakah kalian membantu mereka?" Kemudian dia melanjutkan, "Jika kamu tidak memiliki masalah lain, kalian bisa naik bus, kalau tidak, jika kalian keras kepala, jangan salahkan aku." Dalam hal ini, bahkan walaupun itu tidak sadar juga tahu apa yang terjadi. Namun, karena Zarky dan anak buahnya telah tinggal di Shanghai selama bertahun-tahun, sesuatu yang luar biasa apalagi yang mereka belum pernah lakukan, karena itu, mereka juga dapat merasakan kemarahan para polisi dan tidak memiliki perlawanan. Kalau tidak, begitu kejahatan menyerang polisi, khawatir kali ini akan sulit untuk mengatasinya. Aku lega melihat kerja sama mereka, tetapi aku masih harus menemukan cara untuk menunda. Saat aku sedang berpikir, Jackson tiba-tiba melihat ke belakang dan berkata, "Ini bukan saudara ipar aku, mengapa kalian ada di sini?" Aku sudah punya ide di benak aku. Aku mencibir, "Kapten Leonard, kamu benar-benar pelupa, kasus penculikan ini sudah diterima oleh kantor polisi kalian, tetapi kemudian berakhir tanpa masalah, dan yang diculik adalah adik iparmu sendiri. Adam disandra beberapa hari ini, dia tidak tahu apa-apa, tapi kurasa aku tidak memiliki sikap yang benar saat ini, kurasa aku mengerti sesuatu, dan aku tidak berbicara sembarangan." Hanya mengangguk kepada Jackson, "Benar, aku diculik selama beberapa waktu, awalnya aku pikir petugas polisi di Shanghai akan segera menyelamatkan,
tanpa diduga akhirnya bisa menghindari bahaya dengan mengandalkan anak buahku, dan barusan orang-orang yang berbaring itu adalah orang yang menyandraku, tidak tahu mengapa Kapten Leonard menjebak anak buahku dan mengatakan bahwa mereka mengumpulkan orang untuk bertarung. Wajah Jackson menjadi murung, dan dia bahkan tidak mau berpura-pura tersenyum, dengan murung berkata, kami telah diberitahu, bahwa ada orang-orang yang berkumpul di sini untuk bertarung, dan kami selalu memperhatikan dalam menangani kasus-kasus, karena kami melihat situasi seperti itu, kami hanya dapat mendefinisikannya sebagai mengumpulkan untuk bertarung. Untuk kasus penculikan Adam, dikatakan bahwa kantor polisi kami telah mengambil alih ini, jadi kita harus kembali untuk melihat catatan polisi yang spesifik. Jika ada, kita dapat dengan mudah mengkonfirmasi bahwa apa yang kamu katakan itu benar atau tidak, tetapi jika itu tidak benar, walaupun Adam adalah iparku, aku akan membunuh saudara-saudaraku sendiri. Lagi pula, prinsip hukumnya tidak emosional, dan aku yakin kamu juga bisa memahaminya. Jackson berkata dengan arogan, tapi di dalam hatiku, aku marah. Dalam perjalanan pulang, anak buah ini harus menelpon orang-orang di kantor polisi untuk menghapus catatan polisi, jika tidak, aku tidak akan bisa mendapatkan kepercayaan. Dan jika tidak menemukan bukti setelah kembali ke kantor polisi, kami khawatir bocah ini benar-benar akan mengetahui pegangannya, setidaknya 7 hari penjara. Aku menghela nafas panjang, sekarang harus mencoba yang terbaik untuk tetap berpegang pada itu, jauh lebih susah untuk menunggu sampai Odele tiba. Jackson membentak, masih belum naik mobil. Aku menatap Adam dan Alex, dan memberi isyarat kepada Zarky untuk meyakinkannya, jadi sekelompok orang naik mobil satu persatu, dan karena salah satu anak buah Zarky terluka parah, 2 anak buah lainnya bergantian membawanya dan mencari mobil terdekat, dan akhirnya berhasil. Kecepatan mobil polisi sangat cepat, dan sekarang sudah larut malam, butuh hampir 2 jam untuk pergi, tetapi kurang dari 1 jam untuk pulang. Masih polisi yang sangat akrab, aku menatapnya dengan senyum masam, tidak menduga keluar dari sini siang hari, sekarang masuk ke dalam. Seperti prosedur sebelumnya, kami diminta berdiri satu persatu secara berurutan, dan kemudian Jackson melambaikan tangan kepada yang lain, datang menghampiri kami dan tersenyum, Roman, tidak menduga bahwa kamu benar-benar dapat menyelamatkan saudara iparku, aku sudah tahu bahwa kamu sangat sulit untuk ditangani, dan kami tidak akan pernah menginfeksimu dengan masalah ini. Aku belum berbicara, Adam mengembuskan napas dengan susah payah dan berkata, Leonard, apakah kamu masih ingin dihargai? Aku dulu seorang pria yang selalu menghormatimu, tetapi sekarang aku tidak menduga bahwa kamu bergabung dengan orang luar dan menyerang orang-orangku sendiri. Jackson berkata sambil tersenyum, siapa yang berada di pihakmu? Sialan, kamu menempatkan Yona di mana? Jika dia tahu bahwa kamu sudah melakukan ini, kamu ingin dia melakukan apa? Baru naik ke mobil polisi, aku diam-diam menjelaskan kepada Adam apa yang terjadi, dan dia bahkan lebih marah, setelah dia disandra, karakter dan emosinya telah jauh berubah, dan dia menjadi marah lagi. Jackson mencibir, tentu saja Yona adalah keluargaku, tetapi kalian, lagian, kamu jangan khawatir, dia sudah tahu masalah ini, Yona adalah gadis yang cerdas sejak kecil, aku percaya dia pasti tahu bagaimana memilih, aku adalah kakaknya, aku tidak pernah memperlakukannya dengan buruk, tetapi bagaimana dengan kamu? Sambil berbicara, Jackson berjalan di sepanjang barisan yang kami buat dan datang ke hadapan Zarky dan berkata, apakah kamu Zarky? Zarky mengerutkan kening, ada yang ingin dikatakan. Jackson tertawa dan berkata, benar, sudah seperti ini, masih berani berbicara seperti ini, benar-benar orang-orang pasukan bawah tanah di kota Shanghai. Melihat senyumnya, tiba-tiba aku merasakan firasat buruk di hatiku. Kemudian, mendengar Jackson berkata, Zarky, katakan padaku, apa tujuanmu mengumpulkan orang untuk bertarung? Zarky berkata dengan tersenyum, mengumpulkan orang untuk bertarung, maksudmu kami tidak tahu, kami ingin menyelamatkan orang, barusan Adam juga mengatakan, tapi kalian tidak percaya, jadi tidak perlu bertanya lagi. Jackson sama sekali tidak peduli dengan perkataan Zarky, tetapi terus bertanya, Zarky, apakah kalian setuju melaporkan Roman dan Adam? Bab 363 melaporkan. Pada saat mendengar kalimat ini, aku merasa seolah pikiranku terkena listrik, dan segera memahami rencana Jackson. Aku tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan marah, Leonard, sialan, pegawai negeri macam apa kamu? Jackson mengerutkan kening, Roman, aku sedang melakukan interogasi sekarang, jika kamu tidak tutup mulut, untuk memastikan keakuratan interogasi, aku akan membuatmu tidak bisa berbicara selamanya. Aku merasakan darah panas mengalir ke pikiranku, aku berharap bisa membunuh bajingan ini dengan tanganku sendiri. Tetapi ketika kami baru saja datang ke sini, kami sudah diborgol dan tidak bisa bergerak sama sekali,
aku menggertakkan gigiku, hanya berharap Zarki tidak akan setuju, setidaknya sampai Odele datang ke sini. Namun melihat Zarki tidak berkata apa-apa, Jackson kemudian memberikan pengajuan. Zarki, selama kamu bersedia melaporkan Roman dan Adam, kedepannya aku akan melindungimu ketika kamu berada di Shanghai, bagaimana, pikirkan ini dengan baik. Jackson tersenyum dan menepuk pundak Zarki, dan ketika aku mendengar pengajuan ini, badanku menjadi gemetaran. Zarki sekarang mengatakan bahwa dia tidak bisa menghilangkan esensi bahwa dia masih pasukan bawah tanah. Tetapi jika benar-benar dapat mengikuti saran Jackson, kedepannya dia akan menguasai Shanghai, sebagai kapten polisi kriminal, dapat menangani urusan sepenuhnya. Dari pengakuan resmi, inilah yang paling diinginkan pasukan bawah tanah. Ketika Zarki mendengar ini, aku jelas merasa bahwa napasnya lebih berat, tetapi dia tidak langsung setuju. Zarki berkata, beri aku sebatang rokok, aku akan memikirkan ini dengan benar. Jackson mengerutkan kening, aku tidak merokok, tapi aku bisa mengambilkan sebatang rokok untukmu. Sambil berbicara, Jackson berbalik badan dan pergi ke meja dan mencarinya, namun kemudian, dia melihat sekotak rokok yang tidak tahu namanya dan belum dibuka. Dia merobek atasnya dan mengambil satu batang dan meletakkannya di mulut Zarki, menyalakan api dan berkata, karena alasannya, kamu dapat memilih apapun yang kamu inginkan, selama kamu bisa membuatnya masuk selama setengah bulan sudah cukup. Bagaimana, persyaratan ini tidak tinggi, Zarki, aku percaya kamu adalah orang yang cerdas, pada saat ini, kamu harus membuat pilihan yang tepat. Jackson tidak ingin terlalu berpikir berlebihan, ingin membuat aku masuk ke dalam penjara selama beberapa tahun, hanya ingin Zarki memberikan bukti, sehingga bisa membuat aku pergi ke rumah tahanan untuk jangka waktu tertentu. Kali ini bukan apa-apa untuk Zarki, tapi bagiku, setiap menit dan detik sangat berharga, dan sangat mungkin dia melewatkan banyak hal karena ini. Harus diakui bahwa jika aku berdiri di posisi Zarki, aku akan memilih melaporkan aku, artinya aku akan bekerja sama dengan Jackson. Bagaimanapun, kami tidak memiliki keuntungan dengan cara apapun. Lebih penting lagi, ketika aku berbicara dengan Zarki sebelumnya, dia juga sudah menjelaskan. Dia membantuku hanya karena aku bersedia membayar hadiah yang tidak bisa dia tolak, bukan karena alasan lain. Aku menghela nafas panjang, seiring berjalannya waktu, ruang interogasi menjadi semakin sunyi, aku bisa mendengar detak jantung dan suara rokok Zarki terbakar. Jackson sedang duduk di bangku di depan ruang interogasi, menatap kami dengan bosan, dan jari-jarinya memukul meja dengan berirama. Segera sebatang rokok sudah habis, kaki Zarki dijatuhi abu. Jackson berjalan mendekat dan bertanya, Zarki, bagaimana? Melihat bahwa Zarki tidak berbicara, Jackson berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku, Leonard, akan menepati janjiku. Aku sudah katakan, selama kamu bersedia melaporkannya, jika ada sesuatu yang tidak bisa kau tangani di Shanghai ke depannya, datang saja kepadaku. Zarki memejamkan mata dan memikirkannya. Pertama dia menatapku dan berkata sambil tersenyum, Kapten Leonard, Roman benar-benar mengesalkan, tapi setelah aku pikir-pikir, aku tidak bisa menjual temanku untuk janji kosong ini. Awalnya, seolah-olah diseret ke platform eksekusi menunggu hukuman dari tahanan. Pada saat ini, aku terkejut dan menatap Zarki dengan tercengang. Zarki melanjutkan perkataannya, pada awalnya, dia hanya klienku, tetapi aku tidak menduga untuk mengalami masalah malam ini. Aku menemukan bahwa pria ini sangat menarik, dan cukup baik untuk dijadikan teman, seperti pepatah lama, banyak teman banyak jalan, karena dia adalah temanku, aku tidak bisa menjualnya, jangankan setengah bulan, 1 menit, 30 detik, semuanya tidak bisa. Setelah Zarki selesai berbicara, kami semua merasa bahwa suhu di ruang interogasi tampaknya telah turun beberapa derajat. Wajah Jackson menjadi lebih murung ketika Zarki berbicara. Akhirnya, dia berkata dengan suara dingin, aku kapten polisi kriminal, tidak seperti Roman si bocah kecil ini, janjiku hanya omong kosong, bukankah Roman yang tidak mungkin? Zarki berkata, tentu saja bukan, Adam adalah saudaranya, dia bersedia untuk melakukan apapun untuk saudaranya, orang yang penuh cinta dan kebenaran ini akan menjadi setengah dari temanku. Ngomong-ngomong, sejak Kapten Leonard menyelidiki detailku dengan sangat jelas, harus tahu bahwa kami tidak pernah melakukan hal buruk. Jika tidak ada yang masalah, tolong suruh orang membuka borgol kami terlebih dahulu, hari sudah larut malam, kamu harus pulang dan tidur. Sambil berbicara Zarki juga menguap, wajah yang mengalahkan penampilan, tapi hatiku hangat. Akankah Zarki ada perasaan manusiawi di dalam hatinya? Hatiku juga diam-diam lega. Jackson mencibir, baiklah, karena kalian tidak mau mengaku, maka kamu bisa tinggal di sini selama 3 hari sebelum kamu bisa keluar. Kemudian dia berbalik badan dan pergi, tetapi sebelum dia sampai ke pintu ruang interogasi tiba-tiba didorong terbuka, dan kemudian ada suara yang akrab. 3 hari kemudian, aku pikir Kapten Leonard,
kamu benar-benar harus memiliki introspeksi yang baik, sebelum kamu mempunyai bukti, kamu melakukan hal-hal seperti itu kepada warga negara biasa seperti kamu tanpa izin, apakah kamu masih tidak bisa keluar dari pertarungan? Mendengar suara ini, aku sangat senang. Jackson ingin berpura-pura dipaksa untuk merayu Zarky di depan begitu banyak orang, termasuk adiknya sendiri, tetapi Zarky menyeretnya ke waktu yang cukup. Dengan kata lain, pada saat ini, aku berpikir bahwa tidak peduli apapun aspek yang akan dipilih Zarky untuk melaporkan kami, dia tidak mungkin akan menyebutkan hal lain. Misi organisasi fraternal adalah melakukan kebenaran. Jika hari ini memilih untuk mendorongku keluar di depan begitu banyak anak buah, untuk mendapatkan keselamatan masyarakat organisasi fraternal, khawatir anak buah ini tidak bisa mengatakan pada saat itu, tetapi kemudian mereka juga akan secara pribadi menanggung beban ini. Tetapi saat itu aku tidak menduga, karena orang-orang yang ada di lapangan hilang, jika aku bisa memikirkannya lebih awal, aku tidak perlu takut untuk waktu yang lama. Setelah terdengar suara di pintu, wajah yang familiar muncul di pintu ruang interogasi. Itu adalah Jordi, yang merupakan kenalan lama dengan ayah Odele. Pada saat ini, ada beberapa kemarahan di wajahnya. Kapten Leonard, jika ini terjadi lagi, aku khawatir bahkan Jackie tidak bisa melindungimu. Bab 364 Pertempuran Kata-Kata. Tidak, Tuan Jordi, aku memborgol mereka, bukan karena aku mencuriga mereka sengaja bertarung, tetapi karena mereka mengada-ada. Jackson sama sekali tidak ada orang yang melihat ketegangan pemimpin, sebaliknya dia berkata dengan sangat benar. Tuan Jordi semakin mengerutkan kening, fakta apa yang dikarang? Aku khawatir, mereka berbicara tentang Adam yang menjadi korban penculikan di ladang sayur, dan Kapten Leonard adalah polisi yang membawa orang sesegera mungkin ke kantor polisi. Menurut perhitungan waktu, Leonard seharusnya sudah duluan menyuruh orang menghapus catatan hari itu. Hari ini, aku khawatir bahwa aku tidak bisa mendapatkan hasil apapun meskipun meminta kepada Tuhan untuk memeriksanya. Benar saja, kemudian, Leonard berkata sambil tersenyum, di mana mereka bertarung dan menyebabkan masalah. Para tersangka ini mengatakan ada kasus penculikan, dan aku adalah pasukan polisi pertama yang keluar, tapi aku ingat dengan jelas, bahwa aku sama sekali belum keluar dari kantor baru-baru ini. Jackson menunjuk ke arahku dan menunjuk ke arah Adam lalu berkata, mereka juga mengklaim bahwa pria yang pucat dan kurus itu adalah korban penculikan, dan kami menemukan mereka malam ini, tujuan awalnya untuk menyelamatkan orang, di dunia mana ada kejadian yang kebetulan. Tuan Jordi ragu-ragu sejenak, Jackson memanfaatkan kesempatan ini, jika tidak percaya, Tuan Jordi dapat memeriksa catatan polisi beberapa hari terakhir ini. Tuan Jordi menatapku dan bertanya, Roman, apa yang dikatakan Kapten Leonard benar? Aku mengedipkan mataku, apakah kamu pikir itu benar atau tidak? Ketanyaannya ada di depanmu, apa yang harus dilakukan agar kamu percaya? Dan aku menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Tuan Jordi, tentu saja itu benar, tetapi karena Kapten Leonard berani mengatakan itu, percayalah pasti tidak ada yang seperti itu dalam catatan kepolisian. Sambil berbicara, aku melihat Jackson, dan dia mengerutkan kening. Aku melanjutkan perkataanku, seperti yang semua orang tahu, petugas Odele dari Yanjing adalah seorang polisi yang adil, ketat dan tidak mementingkan diri sendiri. Dia tahu banyak detail tentang masalah ini, lebih baik menunggu sampai dia datang kemari dan kita membahasnya, seharusnya dia hampir sampai. Jackson dengan tidak senang berkata, untuk sementara jangan bicarakan kebenaran masalah ini dulu, kita bicarakan kantor polisi Shanghai kami dulu, mengapa menyuruh orang-orang Yanjing turun tangan, selain itu, aku dan petugas Odele hanya memiliki beberapa kesamaan, kami sama sekali tidak dapat memahami apa maksudmu. Aku terkekeh di lubuk hatiku, sekarang melihat Tuan Jordi tiba-tiba muncul, semua rencananya terganggu, dan mulai menjelaskan lagi, berusaha mengeluarkan diri dari masalah ini. Aku belum berbicara, Tuan Jordi berkata, karena kalian semua memiliki pendapat yang berbeda, lebih baik menunggu petugas Odele datang dan membicarakannya lagi. Melayani masyarakat adalah tugas kita, kita seharusnya tidak pernah melepaskan orang jahat, tetapi kita tidak boleh menyalahkan orang yang tidak salah. Sambil berbicara, Tuan Jordi menatap Jackson sambil tersenyum, meskipun Jackson bukan orang-orang Tuan Jordi, tapi setidaknya dia adalah tokoh otoritas di biro kota. Selain itu, pada saat ini, Jackie yang merupakan orang yang melindungi Jackson, tidak ada di sini. Jadi Jackson hanya mengatakan, baiklah, aku akan melihat kejutan apa yang bisa dibawa oleh petugas Odele kepadaku. Aku menatap Adam yang ada di sebelahku, kami melemparkan pandangan berterima kasih pada Zarky, kebetulan Zarky melihat kami, menunjukkan giginya yang putih kepadaku. Bagaimanapun, Zarky barusan berhasil menyelamatkan kami. Kami melihat jam dinding, sekarang jam 3:30 subuh, iblis tahu apa yang kita alami hari ini, namun, kami belum mengantuk sampai sekarang.
Tuan Jordi duduk tidak jauh dari kami, tentu saja, Jackson sungkan untuk duduk lagi, jadi dia hanya bisa berdiri. Pada saat ini, melihat bahwa dua polisi masuk dan berdiri di samping Tuan Jordi, mungkin itu teman dekat Tuan Jordi. Awalnya, kami terburu-buru untuk menunda waktu, namun, sejak Tuan Jordi datang, situasinya berubah dengan cepat. Sekarang jelas bahwa Jackson ingin menunda waktu. Barusan, aku perhatikan bahwa tangan kanannya di saku celana bergerak diam-diam, gerakannya sangat halus, tetapi jangkauannya tidak kecil. Ini seperti ingin menelpon. Diperkirakan dia juga menelpon Tuan Jaki. Tuan Jarki seharusnya sudah dalam perjalanan, sekarang saatnya bagi kami untuk bersaing, lihat apakah Odele yang pertama tiba atau Tuan Jaki yang pertama tiba. Jika Tuan Jaki datang ke sini lebih dulu dan Jackson menangkap kami untuk menjebaknya karena sedikit kematian ini, aku pikir itu sedikit merepotkan. Tetapi jika Odele yang lebih dulu, maka Jackson tidak bisa membantahnya. Bagaimanapun di depan begitu banyak orang, kamu tidak bisa selalu mengatakan bahwa Odele ada di pihak kami. Memikirkan hal ini, aku menemukan bahwa ada terlalu banyak hal yang perlu dikhawatirkan malam ini, dan sekarang aku mulai merasa tegang. Tapi yang membuat aku senang adalah kali ini Odele tiba dengan segera. Ketika dia datang dan masuk ruang interogasi dengan sedikit terengah-engah, wajah Jackson tiba-tiba berubah menjadi murung. Ketika Odele melihat kami berdiri berdampingan di borgol dan Tuan Jordi duduk di kursi bersama Dewa Tua, dia langsung mengerti dan berkata, "Roman, kenapa kamu di borgol?" Aku mengambil langkah-langkah sambil tersenyum dan berkata, "Petugas Odele, kamu akhirnya datang. Seseorang telah memberi kesaksian kepada kami, demi menyelamatkan Adam. Kami pergi ke kebun sayur di pinggiran kota Shanghai di tengah malam, di mana kami bertemu sekelompok preman. Untungnya, kami tidak takut, jadi kami meminta sekelompok besar orang untuk bergabung dengan kami, kalau tidak, kami benar-benar hanya meninggalkan nama di sana." Serangkaian kata keluar, tentu saja, perkataan ini bukan untuk Odele. Odele tahu dengan jelas, perkataan ini untuk Tuan Jordi. Tuan Jordi mengangguk, bagaimanapun, kami memiliki hubungan yang baik dengan petugas Odele. Dan dia memiliki hubungan yang baik dengan ayah Odele. Odele bertanya dengan sadar, "Kalau begitu, mengapa kalian di borgol?" Aku melihat wajah murung Jackson dan berkata dengan marah, "Ini juga berkat Kapten Leonard. Setelah semalaman melihat kami menyelamatkan Adam, dia terlalu lelah, takut bahwa akan merepotkan kami, dan dengan menggunakan mobil polisi untuk mengantar kami kembali ke kota. Setelah kembali, tidak ada apa-apa." Jackson terlihat murung, dan akhirnya berdiri dan berkata, Roman dan yang lainnya berkata bahwa, "Petugas Odele, kamu dapat bersaksi, tetapi ketika kami tiba, kami melihat bahwa sekelompok orang sudah berbaring, beberapa dari mereka terluka parah. Awalnya aku menyimpulkan bahwa ini adalah kasus perselisihan dan membawa mereka kembali, tidak tahu apa yang dipikirkan petugas Odele." Karena Tuan Jaki tidak datang, Tuan Jordi menjadi satu-satunya hakim pada saat ini. Secara alami, dia tidak perlu bertanya tentang hal-hal ini, dia hanya harus menunggu hasilnya keluar dan memberitahu mereka, kemudian dia memutuskan apakah jawabannya adalah lulus atau mendorong mereka kembali. Odele berkata sambil tersenyum, "Tentu saja itu benar, Roman adalah orang yang saya kirim, dia menyamar, kalian tidak tahu itu adalah hal yang normal." Menyamar. Mata Jackson menjadi murung, bagaimana dengan sertifikatnya? Odele tertegun dan berkata, "Kapten Leonard, karena kamu tahu itu adalah penyamaran, kamu harusnya tahu bahwa sertifikasi penyamaran hanya ada di Biro Kota Yanjing dan perlu didekripsi oleh Kepala Biro. Oleh karena itu, aku mengatakan bahwa Roman adalah orang yang aku kirim untuk menyamar dari biro kami, dan itu benar." Bab 365 Lepas dari bahaya. Roman adalah seorang informan yang ditugaskan dari kota Yanjing dan tentu saja kalau data tentang dirinya hanya dimiliki oleh Dewan Kota Yanjing. "Ketua Jackson, sepertinya kamu tidak memiliki hak untuk menelusuri segala data tentang dirinya," kata Odele dengan datar dan aku sedikit senang ketika mendengar itu. Odele tidak hanya memberi sebuah identitas untukku agar aku bisa melakukan segala hal dengan lancar di kota Shanghai, namun ini juga menandakan kalau semua kejadian hari ini telah selesai. Meskipun nantinya Jaki datang, ia juga tidak bisa lagi ikut campur dalam masalah ini. Jackson pun terdiam sebentar dan dia kembali berkata, "Baiklah, aku akan segera menyuruh orang untuk datang ke sini." Setelah mengatakan itu, dia pun kembali ke ruang sidang. Kami semua pun tersenyum, ekspresi wajah Alex sangatlah tidak berdaya, ia lalu berkata dengan nada yang penuh amarah, "Sete, jikalau ini di kota Yanjing, aku pastilah sudah mematahkan kakinya." Aku lalu menatap ke arahnya, "Hanya kamu yang bisa, begitu banyak hal yang bisa kamu lakukan di kota Yanjing. Sekarang Tuan Denny saja tidak berani berbicara lagi, emangnya kamu siapa?" Ketika mendengar perkataanku itu, Alex lalu tersenyum dan berkata, "Aku hanya berpura-pura berkata kasar saja." Jordi hanya tersenyum dan tidak berkata apapun.
Odele lalu menghampirinya dan berkata, "Terima kasih Jordi, aku malah merepotkanmu untuk datang ke sini ketika larut malam begini." Jordi pun melambaikan tangannya dan berkata, "Ini tidak merepotkanku, sebagai seorang pejabat di kota Shanghai ini, aku harus bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi di kota Shanghai. Seperti kata pepatah, bertindaklah sebelum terlambat. Aku bahkan berharap nantinya Roman tidak keberatan akan hal ini." Jordi hanya tersenyum dan tentu saja kami tidak berani berkata keberatan. Kami hanya menganggukkan kepala dan tidak berkata apapun lagi. Jordi kembali berkata, "Mohon tunggu sebentar di sini, sebentar lagi akan ada orang yang datang untuk membuka borgol di tangan kalian itu. Setelah itu, masalah ini pun berakhir. Aku akan pulang terlebih dahulu karena aku merasa sedikit lelah." Sambil membalikkan badan, Jordi pun mengeluh, "Aku sudah mulai tua dan tubuhku tidaklah baik seperti dulu lagi." Kami lalu menyambung perkataannya itu, tidak disangka ketika Jordi baru saja berjalan sampai di depan pintu ruang sidang, kami pun melihat kedatangan seseorang dan dia datang dari arah yang berlawanan. Dan kebetulan dia pun saling bertatapan dengan Jordi. Jordi sudah menduga kalau kondisi seperti ini akan terjadi, ia lalu bertanya, "Jackie, kenapa kamu datang?" Dan kami pun bisa melihat kalau yang datang itu merupakan backing dari Jackson, yaitu Jackie. Jackie menatap ke arah kami dan sadar kalau kami semua masih hidup. Ia sepertinya mulai mengerti dan hanya tersenyum sambil berkata, "Dengan dengar hari ini terdapat beberapa orang pahlawan yang menolong rakyat, ternyata orang-orang itu adalah kalian. Kita bahkan belum pernah bertemu." Jackie terlihat tidak begitu menghargai Jordi, ia lalu berjalan ke arah kami sambil berpura-pura menyapa kami. Ketika dia hendak menjabat tangan kami, dia pun sadar akan borgol yang ada di tangan kami, dia lalu berkata dengan ekspresi yang terkejut, "Apa yang sebenarnya terjadi, kenapa kalian diborgol, siapa yang melakukan hal ini?" Kami tetap saja tidak mengatakan apapun dan terdengar suara langkah kaki dari luar pintu. Jackson membawa beberapa polisi dan dia pun tersenyum canggung ketika melihat keberadaan Jackie di sana. Dia pun berkata, "Jackie, ini adalah kesalahpahaman yang aku perbuat. Aku tidak menelusuri hal ini dengan jelas dan langsung mengira kalau Roman dan beberapa orang ini sedang melakukan perkelahian antar kelompok, oleh karena itu, aku pun memborgol tangan mereka." Wajah Jackie sedikit murung dan dia berkata, "Jackson, bagaimana caramu menyelesaikan masalah ini? Kamu tidak boleh mengambil keputusan sebelum menelusuri setiap masalah dengan jelas. Ini adalah keterampilan yang paling dasar. Apakah kamu sudah melupakannya?" Jackson pun menganggukkan kepala dan berkata iya. Ketika aku hendak berbicara, Jordi pun berkata, "Kalau begitu, Jackie, suruhlah orang untuk melepaskan borgol yang ada di tangan mereka itu. Mereka bahkan masih diborgol hingga sekarang, apa maksudnya ini?" Jackie pun menganggukkan kepala dan berkata, "Jackson, kenapa kamu masih berdiam diri di sana, kamu masih tidak ingin segera menyelesaikan masalah ini?" Jackson pun memanggil 2 orang polisi untuk melepas borgol yang ada di tangan kami bertiga. Ketika Jackson membuka borgol pada tanganku, ia pun berkata, "Roman, kamu cukup beruntung kali ini. Namun lain kali kamu tidak mungkin bisa seberuntung ini lagi. Sebaiknya kamu berdoa agar tidak kembali jatuh di tanganku." Setelah mengatakan itu, ia pun berpura-pura ramah dan menepuk pundakku. Dia lalu menatap ke arah Adam dan berkata, "Haya, aku juga merasa kalau dia dan pamanku adalah teman baik. Bagaimana mungkin dia melakukan perkelahian antar kelompok seperti ini, sekarang semua ini telah terbukti kebenarannya. Kalau tidak ada hal lain, kami akan pergi terlebih dahulu." Alex lalu berkata dengan pelan, "Tadinya kamulah yang berkata kalau hukum tidak mengenal hubungan keluarga, sekarang kamu juga yang berkata kalau kami tidak melakukan perkelahian itu. Benar-benar orang yang bermuka dua." Aku merasa sangatlah marah, namun aku pun menahan semua amarahku itu. Karena masalah kan akan tetap menghampirimu meskipun kamu tidak mencari masalah. Setelah dipikir dengan teliti, aku dan Jackson tidak memiliki masalah apapun. Namun kami bisa menjadi seperti ini hanya karena masalah oposisi perkemahan. Aku pun merelaksasikan pergelangan tanganku dan melirik ke arah Jackie. Saat ini, ia sedang berbicara dengan Jordi. Aku seketika merasa sedikit waspada karena pria tua itu sangatlah licik, aku harus lebih berhati-hati lagi. Kali ini, Jordi bisa sampai dalam waktu yang tepat karena Odele memiliki relasi yang kuat. Zarki juga merupakan orang yang bertemperamen kuat, jikalau tadinya Zarki memilih untuk berkompromi, maka yang ditakutkan adalah meskipun dewa dari atas langit turun, mungkin dewa itu juga tidak bisa melakukan apapun. Melihat Jackson yang telah pergi, Jackie pun tertawa dan berkata, "Kalau masalah ini sudah selesai, aku akan pulang dulu." Kami tidak menghalanginya dan bahkan tidak berkata apapun. Jordi menatap ke arah kepergian Jackie sambil tersenyum. Odele lalu menghampirinya dan membisikkan sesuatu padanya.
Jordi seperti terpikir akan sebuah hal dan dia pun menganggukkan kepalanya. Setelah itu, Odele pun tersenyum dan berkata, kalau begitu, hal itu aku serahkan kepada Jordi. Aku dan ayahku akan sangat berterima kasih kepadamu. Jordi melambaikan tangannya, ini adalah hal yang wajib, kalian tidak perlu berterima kasih. Dia lalu menatap kami dan berkata, kalau begitu, aku akan pergi dahulu. Waktu juga sudah larut, cepatlah pulang untuk beristirahat. Odele pun mengantar Jordi ke depan pintu. Kami pun menatap ke arah jam tanpa berkata apapun. Sekarang jam telah menunjukkan pukul 5 subuh. Odele pun kembali dengan cepat karena Zarki dan beberapa orang lainnya masih di sini. Odele juga tidak memberi kabar kepadaku tentang Andreas, dia hanya menghampiri kami dengan tenang. Setelah keluar dari kantor polisi, Zarki pun berkata, Roman, aku dan teman-temanku ingin kembali terlebih dahulu. Jikalau kedepannya kamu membutuhkan bantuanku, katakan saja padaku. Aku pun berkata, pasti. Zarki lalu tertawa dan pergi bersama teman-temannya itu. Alex pun berkata, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan sekarang, bagaimana kalau kita kembali ke hotel dulu? Aku menggelengkan kepala dan berkata, kamu boleh kembali ke hotel jika kamu ngantuk, aku harus mengantar Adam ke rumah sakit. Dia tidak mengonsumsi apapun dalam jangka waktu yang lama. Semua orang akan jatuh pingsan jika mengalami hal itu. Aku harus pergi bertanya kepada dokter tentang keadaannya. Alex pun tidak berkata apapun lagi. Dia lalu berjalan ke depan dan memanggil sebuah mobil taksi. Odele memandang sekeliling mereka dan berkata dengan serius, Roman, kami sudah menemukan jejak dalang di belakang layar itu. Bab 366 mendapat kabar. Mendengar ini, aku dan Adam sedikit terkejut. Adam tidak lagi bisa berkata apapun, namun bisa dilihat kalau tatapan matanya berisi amarah yang sangatlah besar. Alex pun menoleh dan menatap kami, apakah sudah ada kabar? Kata Odele sambil menganggukkan kepala, orang yang kami kirimkan untuk mengikuti Andreas itu mengetahui kalau sebelumnya Andreas keluar dengan diam-diam dan pergi ke sebuah klub malam. Kami segera pergi untuk melacaknya karena orang-orang kami bersembunyi lebih dalam dan tidak terlihat. Mereka benar-benar mengikuti dan mengetahui lokasi itu. Di mana dia? Tanyaku dengan panik. Mereka ada di salah satu rumah kecil yang ada di belakang klub malam itu. Odele kembali berkata, sesuai penyelidikan kami, rumah kecil itu telah dibeli oleh seseorang sekitar setengah bulan yang lalu dan penjual rumah itu tidak mau memberi kami informasi pembeli itu, tetapi kami masih menebak dari petunjuk yang ada kalau pembeli itu merupakan orang lokal yang baru saja pulang dari luar negeri. Dia sangat fasih dalam bahasa Mandarin dan sepertinya dia sudah lama tidak pulang. Aku teringat akan perkataan sebelumnya, kalau begitu, bisa dikatakan kalau dalang dibalik semua ini adalah orang itu dan dalam waktu yang bersamaan dia juga berhubungan dengan Jaki dan juga organisasi milik Zainul itu. Zainul, ketua organisasi yang menangkap Adam itu dan hari ini aku telah mematahkan kedua kakinya. Kataku dengan datar. Odele mengerutkan kening dan berkata, Roman, bagaimanapun kamu harus ingat, jangan melukai orang lain sesukamu. Kali ini dikarenakan rencana kita telah diketahui oleh banyak orang dan semua orang jelas akan kebenaran yang ada. Kalau tidak, sudahlah, terima kasih atas perhatianmu Odele. Aku tentu saja tahu akan semua itu. Namun ketika aku melihat kondisi Adam, niatku untuk membunuh mereka pun muncul. Aku pun berkata dengan tidak berdaya. Adam adalah salah satu sahabat terbaikku dan organisasi itu hanya bisa memastikan kalau dia masih hidup, mereka tidak bisa memastikan hal lain lagi. Dapat dibayangkan sejauh mana orang normal bisa bertahan untuk disiksa dalam situasi ini. Tatapan Adam pun terlihat sedikit murung. Beberapa hari ini, dia pastilah merasakan begitu banyak siksaan. Namun jika dilihat dari sifatnya, jikalau dia tidak ingin memberitahu kami, maka sampai kapanpun dia tidak akan memberitahu kami. Kami pun terpaksa untuk berpura-pura tidak tahu saja. Odele kembali berkata, setelah aku kembali, rekan kerjaku telah menggantikan posisi kerjaku dan selalu mengawasi kondisi yang ada. Kami telah menyiapkan anggota yang cukup untuk berjaga-jaga selama 24 jam setiap harinya. Kami tidak pernah berhenti untuk melacak keberadaan dalang itu. Setelah waktu sudah tepat, maka kami akan segera pergi menangkapnya. Aku pun berkata, apakah sekarang kalian memiliki ide untuk memastikan identitasnya? Odele menggelengkan kepala, untuk sekarang, kami tidak bisa melakukan apapun. Hanya saja kami bisa memastikan sebuah hal, jikalau dalang di balik layar ini keluar dari pintu ini, maka semua aksinya akan langsung diketahui oleh kami. Ini adalah tujuan Kai yang sebenarnya. Jikalau kita beraksi sekarang, mungkin saja aksi kita akan membuat dalang itu menjadi takut dan kemungkinan orang yang tinggal di dalam sana bukanlah dalang di balik layar yang sebenarnya. Jikalau itu terjadi, maka semua yang kita lakukan telah sia-sia.
Aku menarik nafas yang dalam dan berkata kalau aku mengerti. Odele kembali berkata, sudahlah, setidaknya sekarang kita memiliki sebuah jaminan dan ini lebih baik dari sebelumnya. Lagi pula sekarang Adam sudah tidak ada masalah lagi. Untuk sementara ini, kamu cukup menyelesaikan masalah pada kedua orang tuamu saja. Sambil mengatakan itu, Odele pun menatap ke arah Adam dan Adam pun tersenyum paksa. Di saat ini, Alex akhirnya mendapatkan sebuah taksi dan aku langsung menopang Adam untuk masuk ke bagian belakang mobil. Aku dan Alex lalu masuk ke dalam dan Odele pun duduk di bagian depan mobil. Supir taksi itu awalnya melihat kami berempat dan dia ingin mengusir kami turun dari mobil karena melihat salah satu di antara kami memiliki kondisi yang buruk. Namun dia tidak mengatakan apapun karena dia melihat Odele yang masih mengenakan seragam dan tempat ini juga tepat di depan kantor polisi. Mungkin supir itu masih belum bisa menenangkan suasana hatinya, ia lalu bertanya sambil berkendara, polisi, apakah orang yang duduk di belakang itu baik-baik saja? Odele tersenyum dan berkata, tentu saja, dia tidak kenapa-kenapa, hanya saja dia terlalu lemas dan kami ingin memeriksa kondisi tubuhnya ke rumah sakit. Agar supir itu bisa merasa tenang, aku juga ikut bertanya, Pak Supir, apakah sulit untuk mendapatkan taksi di waktu seperti ini? Tadinya kami telah menunggu puluhan menit dan akhirnya kami pun menemukan taksi ini. Setelah mendengar perkataanku, supir itu langsung berubah menjadi seseorang yang berbeda, hehe, memanglah seperti itu. Di kota Shanghai ini, taksi biasanya mulai berhenti di pukul 1 malam, karena sangat sedikit pelanggan yang ada di malam hari. Namun menurut kami, jikalau kami telah beristirahat dengan cukup, kami juga tetap bisa menemukan pelanggan di malam hari bukan, kami tidak begitu memerhatikan hal ini selagi kami bisa mendapatkan uang. Lagi pula, bagaimana caranya uang datang, jikalau kami tidak berusaha keras, bagaimana cara kami menghidupi keluarga kami di rumah? Tidak tahu apa yang sedang dipikirkan supir itu. Supir itu pun mulai berbicara. Odele pun tidak bisa menahan kondisi itu lagi dan bertanya, Pak, seberapa jauh jaraknya dari titik ini ke rumah sakit? Supir itu tersenyum dan berkata, kita akan segera tiba, kita akan tiba setelah berbelok di persimpangan depan. Ini merupakan rumah sakit pemerintah pertama di kota Shanghai, tahun lalu, istriku melahirkan di sini. Setelah turun dari mobil aku pun menopak Adam untuk turun dari mobil dan aku pun merasakan sejuknya angin malam itu. Aku juga merasa sedikit lega karena aku tidak perlu mendengarkan ocehan dari supir itu lagi. Jika dilihat dari rambu-rambu jalan yang ada, kami sepertinya diturunkan di tempat parkir pada pintu belakang rumah sakit itu. Dan ini tidak tergolong jauh dari ruang gawat darurat. Odele pun membayar ongkosnya dan kami pun menopang Adam untuk masuk ke dalam ruang gawat darurat itu. Mungkin karena sudah terlalu larut malam, para dokter yang bekerja di shift malam pun tertidur. Setelah kami sampai di depannya, dia pun terbangun dan menyuruh kami untuk meletakkan Adam di atas kasur lalu menjelaskan situasi yang ada. Setelah mendengar penjelasan dari kami, dokter itu pun berkata, untungnya dia baik-baik saja. Hanya saja dia merasakan kelaparan dalam jangka waktu yang panjang dan menyebabkan tubuhnya menjadi semakin lemas. Ini adalah penyebab kenapa dia bisa tidak berdaya seperti ini. Setelah mengatakan itu, dia pun memberi suntikan infus dan berkata dia sudah bisa kembali menyantap makanan seperti biasanya pada besok pagi. Kami semua pun merasa lega ketika mendengar perkataan dokter itu. Jikalau terjadi sesuatu pada Adam, kami tidak akan mengampuni diri kami sendiri. Di saat ini, aku tiba-tiba teringat akan seseorang. Aku lalu bertanya, Adam, sekarang kamu sudah tidak apa-apa lagi. Apakah aku perlu menghubungi Yona? Tidak tahu dari mana Adam mendapatkan tenaga, ketika mendengar perkataanku, dia langsung menarik tanganku dan menghalangiku sambil berkata, tidak perlu, aku juga tidak apa-apa. Jangan membuat Yona merasa khawatir. Aku akan pergi mencarinya setelah aku pulih besok. Aku terpaksa mendengarkan perkataannya dan di saat ini, seorang perawat datang untuk memberikan suntikan padanya. Kami pun berdiri di sampingnya untuk menjaganya. Kami bertiga tidak beristirahat dengan cukup dan kini kami sudah merasa lega. Di saat bersamaan, kami merasa sedikit lelah dan juga merasa kantuk. Kami tidak ingin berbicara lagi dan kami pun memilih untuk bergantian menjaga Adam. Setelah itu, kami pun tidur dengan nyenyak. Pada hari kedua, kami pun terbangun karena keributan yang ada di sana. Aku membuka mataku dan belum bisa merespon dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi. Aku hanya melihat ada beberapa orang berdiri di depan kamar pasien yang hendak masuk ke dalam. Namun di depan pintu telah berdiri seorang satpam yang menghalangi mereka dan tidak mengizinkan mereka untuk masuk ke dalam. Orang yang di luar itu pun bercakap kotor dan terlihat sangat emosi. Satpam yang ada di depan itu berusaha menghalanginya. Tidak lama kemudian, Alex dan Odele juga bangun dan menatap adegan itu dengan tatapan yang aneh. Bab 367 Bayar Hutang.
Melihat keramaian di kamar pasien itu, kami pun merasa ada sesuatu yang tidak beres. Di kamar pasien ini hanya ada kami bertiga dan juga Adam yang sedang berada di atas kasur itu. Kami juga datang secara diam-diam, seharusnya tidak ada orang yang akan mengetahui hal ini. Saat ini, di luar kamar pasien telah berkumpul sekelompok orang yang terlihat menyeramkan. Jika dikatakan kalau kami bertiga telah menggali kuburan nenek moyang mereka semalam, mungkin saja orang lain juga akan percaya. Terlihat seorang satpam berbadan tegap tengah menghalangi sekelompok orang itu dan saat ini terdengar sebuah teriakan dari luar, "Roman, kembalikan uang kami." Aku seketika terbengong, Alex dan Odele juga langsung mendaratkan pandangan mereka ke arahku, "Apakah kamu berhutang kepada orang lain?" Aku berkata dengan tidak berdaya, "Apakah kalian percaya, bagaimanapun aku memiliki uang miliaran rupiah, untuk apa aku meminjam uang kepada orang lain, membeli pesawat?" Odele dan Alex pun tidak berkata apapun dan menatap keluar. Aku lalu berjalan keluar dan berkata, "Siapa kalian?" Orang yang memimpin sekelompok orang itu terlihat sedikit terkejut dan dia menatapku sambil berkata, "Apakah kamu Roman?" Aku mulai marah, "Kamu bahkan tidak tahu siapa aku, dan beraninya kamu menyuruhku untuk membayar hutang, apakah kamu tidak takut kalau aku mengantarmu ke kantor polisi?" Awalnya orang itu terlihat sedikit terkejut, namun beberapa saat kemudian, ia pun berkata dengan keras, "Untuk apa aku takut, membayar hutang adalah hal yang sangat wajar. Aku tidak takut kalau harus melibatkan masalah ini ke kantor polisi. Benar, meminta hutang adalah perlakuan yang wajar. Siapapun tidak bisa mengelak." Setelah pria yang menjadi pemimpin kelompok itu berkata demikian, sekelompok orang yang ada di belakangnya pun mulai berteriak, "Benar, kamu harus membayar hutangmu. Di dunia ini, tidak ada hutang yang tidak perlu dibayar." Aku lalu berkata dengan datam, "Baiklah, kalau begitu tunjukkan kepadaku bukti peminjaman sekarang. Kalau kamu tidak bisa menunjukkannya, aku akan segera menyuruh satpam di rumah sakit ini untuk mengusir kalian dari sini." Dikarenakan hari masih pagi dan waktu belum menunjukkan pukul 8, maka belum ada yang datang ke rumah sakit ini untuk bekerja. Tidak ada yang mengetahui hal ini kecuali satpam yang bekerja di rumah sakit ini. Beberapa satpam yang masih menjaga tempat lain dan beberapa satpam yang ada di sini pun memegang tongkat listrik dan mengelilingi sekelompok orang tersebut sambil menatap mereka dengan serius. Setelah mendengar perkataanku, tatapan para satpam itu semakin serius. Jikalau aku tidak mengaku aku mempunyai hutang kepada mereka, mungkin sebentar lagi mereka akan segera diusir dari tempat ini. Pria pemimpin itu pun tertawa dan berkata, "Kami berani mencarimu ke sini tentu saja karena kami mempunyai bukti peminjamannya. Hanya saja di sini terlalu ramai. Kami khawatir kalau kamu akan merasa malu jika kami membicarakannya di sini. Bagaimana kalau kita membicarakannya di luar saja?" "Untuk apa keluar?" jawabku dengan nada yang menolak. Belakangan ini, begitu banyak masalah yang terjadi di kota Shanghai ini. Semua perkataan bocah ini juga terdengar aneh. Aku tidak memiliki persiapan apapun ketika mendengar perkataannya tadi. Tentu saja bukan karena aku berhutang kepada mereka, melainkan mereka mungkin saja telah menyediakan berbagai senjata di luar sana. Orang itu pun tersenyum dan berkata, "Tentu saja membicarakan hal ini dengan jelas. Aku akan menunjukkan bukti peminjaman ini di luar nanti. Bagaimana, apakah kamu ingin keluar?" Ketika melihat responku, ekspresi para satpam itu pun sedikit berubah. Aku menghela nafas dan aku sama sekali tidak memiliki tenaga untuk menanggapi mereka lagi. Aku lalu menoleh dan berkata, "Bu Odele, maaf merepotkanmu untuk ikut pergi bersamaku. Alex, kamu tetap tinggal di sini untuk menjaga Adam saja." Setelah mengatakan itu, aku pun berkata kepada pria pemimpin itu, "Baiklah, kami akan segera keluar dan aku juga ingin melihat apa yang ingin kalian lakukan di luar sana." Odele sangatlah cerdas dan dia sudah mengerti semua maksudku. Beberapa saat kemudian, Odele pun berdiri dan berkata, "Baiklah, aku akan pergi bersamamu." Ketika dia berdiri, tubuhnya yang indah itu tidak sepenuhnya tertutupi oleh seragam kepolisiannya yang sedikit ketat itu. Namun ia terlihat lebih mengejutkan ketika ia mengenakan topi miliknya. Pria pemimpin itu terkejut dan dia menunjuk ke arah Odele sambil berkata, dia polisi." Aku lalu berkata dengan nada penasaran, "Kenapa?" Pria pemimpin itu langsung bersikap tenang dan berkata, "Tidak apa-apa." Dan aku sadar akan sesuatu hal, setelah dia mengatakan itu, sekelompok orang yang ada di luar sana langsung berjongkok dan berlari dengan cepat ke arah toilet. Aku pun tertawa cuek di dalam hatiku dan aku hampir mengetahui semua identitas mereka. Setengah dari mereka merupakan preman jalanan di luar sana. Pihak ketiga ataupun keluarga Gong telah menerima informasi tentang aksi kami semalam dan sengaja menyuruh sekelompok orang ini untuk menanyakan kebenaran yang ada kepada kami. Tentu saja akan semakin baik jika aku keluar dan dihajar habis-habisan oleh mereka.
Tidak disangka keberadaan Odele membuat para preman itu seperti tikus yang bertemu dengan kucing. Mereka pun tidak berani berkata apapun. Aku tidak lagi merasa ragu dan langsung berjalan ke arah luar rumah sakit. Odele pun mengikutiku dari belakang. Demi menghindari rencana jahat lainnya, aku pun menyuruh Alex untuk tetap tinggal di sana. Setelah kami keluar, tetap harus waspada. Meskipun Adam tidak lagi berguna bagi pihak ketiga itu, namun ini juga tetap berbahaya jika keluarga Gong mendapatkan kesempatan ini. Setelah sampai di depan pintu rumah sakit, awalnya aku mengira kalau sekelompok orang akan membawa senjata dan menunggu kami di sana. Tidak disangka, aku dan Odele hanya melihat sebuah mobil yang berkendara ke arah kami dan aku pun menoleh ke belakang sambil berkata kepada pria pemimpin itu, "Di mana bukti peminjaman itu?" Pria itu terlihat sedikit ragu dan dia pun tersenyum sambil berkata, "Hehe, Kak, kami akan mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Sebenarnya kami tidak memiliki bukti apapun. Kami menerima uang dari seseorang dan orang itu menyuruh kami untuk datang mencari seorang pria bernama Roman dan menghajarnya." Aku mengerutkan keningku, aku sedang bertanya kepadamu, di mana bukti peminjamannya? Bukti. Ketika pria itu ingin berkata kasar, dia pun sadar kalau Odele yang berdiri di sampingku itu mulai tersenyum. Pria itu lalu berkata dengan wajah yang penuh kasihan, "Kak, kami tidak memiliki bukti apapun. Aku sudah mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Kamu juga memiliki mata yang cerdas. Kamu langsung mengetahui masalah pada kami ketika pertama kali menatap kami. Kalau begitu, kami juga tidak perlu untuk tinggal di sini lagi. Kami akan pergi terlebih dahulu." Aku lalu berkata dengan tidak senang, "Datang dan pergi sesukamu, bagaimana mungkin itu boleh terjadi, berilah 2 tamparan kepada dirimu sendiri. Jika itu di masa dulu, aku tidak akan mempersulit hal ini lagi. Namun karena dia telah memutuskan untuk pergi, aku hanya akan membiarkannya pergi. Hanya saja Odele ada di sini hari ini. Bagaimana mungkin aku membiarkan orang-orang ini pergi dengan mudah? Jika aku tidak memberi pelajaran, aku khawatir mereka akan kembali menggangguku nanti. Aku tidak mungkin memukul mereka, hanya saja aku bisa membiarkan mereka memukul mereka sendiri." Setelah mengatakan itu, aku pun melirik ke arah Odele, "Bu Odele, apakah kejadian ini termasuk sebagai kasus penyerangan yang disengaja?" Odele lalu tersenyum dan berkata, "Tentu saja, aku melihat dengan jelas kejadian ini di kamar pasien itu. Ditambah lagi dengan penjelasan yang mereka berikan tadi, bagaimana kalau kalian ikut bersamaku ke kantor polisi dan kita boleh menelusuri hal ini secara perlahan?" Ekspresi pria pemimpin itu terlihat begitu murung, "Kak, kami telah melakukan kesalahan kali ini. Aku bersumpah untuk tidak melakukan hal seperti ini lagi ke depannya." Bab 368 Pengorbanan Kecil untuk Kemenangan Besar. "Diam, cepat jalan." Aku berkata dengan muka serius. "Kak, bagaimana kalau kalian ganti hukuman yang lain? Aku tidak ingin masuk penjara, apalagi di sini begitu banyak para saudaraku, ini namanya menjatuhkan reputasi, dan mempermalukanku di depan mereka." Pria kepala geng preman itu hampir menangis, penampilannya sungguh berantakan. Ketika melihat kami tidak meresponnya, dia melanjutkan pembicaraan, "Kakak-kakak, asalkan kalian melepaskanku, aku bersedia menjadi budak kalian." Aku tertawa, "Itu tidak perlu, tapi karena kamu sudah berkata demikian, aku ingin bertanya satu hal padamu." "Baik-baik, kamu katakan saja, jangan khawatir, aku akan terus terang tanpa menyembunyikan apapun." Pria pemimpin geng preman itu seperti merasakan menerima pengampunan umum, dengan antusias terus memberi jaminan pasti. Aku bertanya, "Orang yang mengutus kalian kemari untuk mencari masalah denganku itu siapa? Katakan." Petik 2. Pria itu tertegun, lalu ragu-ragu, aku baru berpikir melanjutkan pembicaraan, untuk menggertaknya, tapi dia sudah berkata, "Baiklah aku katakan, saat kami terbangun di pagi hari, ada seseorang sudah berdiri di depan pintu bar, belum sempat aku bertanya kepadanya, dia sudah datang mencariku, lalu memberikan uang 10 juta, dan menyuruhku pergi ke kamar pasien di rumah sakit pertama X untuk memukul seseorang yang bernama Roman, karena memikirkan keuntungan dari transaksi ini, maka kami memilih melakukannya, apalagi, dia langsung menyerahkan uangnya kepada kami." Petik 2. Sambil berkata ekspresi semangat muncul di wajah pria pemimpin geng preman ini, semula ada seorang bawahan mengatakan, "Pokoknya uang sudah kita terima, jadi segera laksanakan tugas, menghemat tenaga dan waktu, takutnya kalau Roman itu punya kedudukan tinggi malah akan merepotkan." Tapi coba kamu pikirkan, yang akan kita lakukan ini, melanggar kepercayaan, jika diketahui orang lain bagaimana kita bergaul dengan mereka, aku bilang, karena kita sudah berjanji, harus ditepati, jadi, kami menuju ke rumah sakit pertama. Belum selesai dia berkata, aku sudah kacau duluan, dan langsung memukulnya sambil berkata,
Tunggu, kamu sedang bicara apa? Aku hanya ingin tahu, siapa yang mengutusmu untuk mencari masalah denganku? Selesai berkata aku mempelototinya, jika kamu ingin bermain denganku untuk mengulur waktu, dan terjadi sesuatu dengan temanku yang sedang dirawat di rumah sakit, maka kamu siap-siap untuk dipenjara sekian tahun karena berkomplotan atas kasus penculikan. Mendengar ancamanku ini, pria pemimpin geng preman itu sangat ketakutan sekali, langsung berkata, baik aku katakan, orang itu tidak memiliki sesuatu yang istimewa, tinggi badannya sedang dan kurus, tidak tahu berasal dari mana, wajahnya biasa-biasa saja, tapi ada satu hal, yaitu logat bahasa Mandarinnya agak khusus, berbeda dengan logat orang kota Shanghai. Petik 2. Aku mengerutkan kening, datang lagi satu orang. Aku melirik Odele di sampingku yang juga sedang ragu, dia tertegun, setelah berpikir sejenak aku berkata kepada para bajingan ini, sudahlah, pergi sana, kelak jangan muncul lagi di hadapan kami, kalau tidak akan kami kirim ke penjara tinggal gratis di sana. Beberapa bajingan ini bergegas lari terbirit-birit, dan aku sempat mendengar, saat akan pergi salah satu dari preman itu mengatakan uang yang telah kita terima apa perlu dikembalikan, kepala geng preman itu berkata dengan marah, dasar bodoh, uang ini sudah diserahkan kepada kita, sudah menjadi hak milik kita, tidak usah dikembalikan, ayo, hari ini semuanya makan di restoran. Aku bermuka masam melihat bayangan kepergian mereka, lalu berkata dengan mendesah, mereka ini adalah para remaja, umurnya tidak jauh beda denganku, tapi malah melakukan pekerjaan seperti ini, petugas Odele, kelihatannya tanggung jawab kalian semakin besar, tantangan ke depan, semakin banyak. Odele mempelototiku, jangan bercanda, andaikan dengan pendidikan saja bisa mengembalikan mereka ke arah yang baik, maka tidak ada lagi partai komunis di Cina. Berhubung hari sudah pagi, kami sekalian sarapan, setelah kembali ke kamar pasien, melihat semuanya aman dan selamat, kami merasa lega, Alex yang melihat kami datang, juga merasa tenang, melihat barang yang kami bawa, dia berkata dengan semangat, sudah semalaman tidak makan, lapar sekali, cepat, bawa kemari. Karena terlalu berisik, Adam Luo jadi terbangun, melihat kami membagikan bubur, dia juga merasa lapar, menjilat bibirnya berkata, Roman, coba tanya, apakah aku boleh makan bubur? Sudah aku tanya, setelah selesai infus semalam, hari ini kamu sudah boleh makan bubur, dan besok sudah boleh keluar dari rumah sakit, jadi menurutmu, kira-kira kenapa ada 4 bagian bubur di sini? Aku meletakkan sisa bubur terakhir di hadapannya, dan melihat matanya bersinar, seperti sangat kelaparan sekali, dalam sekejap saja bubur tersebut sudah habis dimakannya. Ketika melihatnya aku merasa bersalah, dan berkata padanya, saudara, maafkan aku. Tapi kamu tenang saja, aku akan menyelidiki pelakunya, untuk membalaskan dendammu. Petik 2. Adam Luo tertawa, bukan masalah besar, bahaya apa yang belum kulalui sepanjang hidup ini, apalagi, aku masih hidup, masih sehat-sehat saja bukan? Kami saling tersenyum, semua sudah terungkap, tidak perlu dijelaskan dengan kata-kata. Selesai sarapan, aku berkata kepada Odele, petugas Odele, apakah kamu masih ingat perkataan bajingan tadi? Odele menganggukkan kepala, tentu saja ingat, ketika aku kembali aku sudah bertanya kepada rekan yang mengawasi di sana, mereka bilang orang di dalam kamar masih ada, tidak keluar setengah langkah pun. Aku mengerutkan kening berkata, sangat aneh, jika bukan dia, apakah ada musuh lain dari luar negeri, apakah mereka kebetulan bekerja sama? Berkata sampai di sini, tiba-tiba aku kepikiran satu hal, sambil meloncat berdiri aku berkata, petugas Odele, gawat. Odele berkata seperti belum menyadarinya, ada apa? Wajahku berubah menjadi suram, jika beberapa bajingan itu tidak berbohong, orang yang kamarnya kalian awasi sekarang, adalah orang lain. Sedangkan pelaku di belakang layar yang sebenarnya, dari awal sudah menyelinap keluar sebelum kalian datang. Mengenai Andreas, dia sengaja membuat kalian teledor, agar kalian mengira rumah itu menjadi titik kontaknya. Mendengar penjelasanku, Odele akhirnya mengerti, ekspresi terkejut muncul di wajahnya, sebuah strategi yang bagus, dengan pengorbanan kecil untuk mendapatkan kemenangan besar. Jika memang benar demikian, berarti orang yang kalian jaga di dalam itu adalah seorang mata-mata. Aku melanjutkan pembicaraan berdasarkan analisaku, mengambil nafas dalam-dalam, merasakan kalau pelaku di balik layar ini sangat licik, mulut manis dan pandai menyembunyikan identitas. Odele berfirasat buruk, seharusnya dari awal aku menyadarinya, Jaki memonopoli kekuasaan di kantornya selama bertahun-tahun, sudah biasa baginya memasukkan penyusup ke dalam anggota Jordi, tapi ini hal yang malah tidak terpikirkan oleh kita. Petik 2. Menurutku mereka sama, karena Jaki berani mengatur orang untuk menyusup ke dalam anggota Jordi, maka seharusnya Jordi juga sudah merencanakan sesuatu, apalagi mereka berdua sama licik dan berbahaya, aku tidak percaya kalau mereka tidak melakukan persiapan apapun.
Aku menutup mata dan memikirkannya, ini sangat mencurigakan, karena pelaku di belakang layar menggunakan cara mengorbankan pasukan kecil mempertahankan kekuatan mereka untuk mendapatkan kemenangan besar, tapi kenapa sampai sekarang belum ada gerak-gerik? Suasana menjadi hening, aku dan Odele saling memandang, dan menemukan makna yang tersirat, keluarga Gong. Bab 369 meminta saran. Saat terpikir sampai di sini, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu, kami langsung waspada, rupanya Alex dari tadi sedang mendengar pembicaraan kami, saat mendengar suara ketukan pintu, dia sambil memaki-maki, berdiri untuk membukakan pintu. Begitu Alex membuka pintu, aroma yang sudah familiar menyebar masuk, diikuti suara Alex. Rupanya kamu, mencari Roman kah, dia ada di dalam. Kemudian Weni tersenyum manis, terima kasih. Saat berjalan kemari muka Alex tampak aneh, bingung apa yang telah terjadi, dan begitu Weni berjalan masuk ke kamar, aku juga tertegun, melihat hari ini dia mengikat rambutnya, memakai kacamata berbingkai emas, mengenakan satu set seragam jas hitam dan rok pinggul, kemeja putihnya tidak bisa menutupi payudaranya dengan rapat, lekukan yang panjang dan sempit membuat orang tidak akan mengalihkan pandangan, bahkan lebih fatal lagi, paha bulat tinggi Weni ditutupi oleh stoking berwarna kulit, membuatnya kelihatan seksi dan bergairah. Saat melihat aku, Weni memegang kacamatanya, seolah merasa lega, Roman, untung saja kamu tidak apa-apa. Sedangkan aku diam-diam menelan air liur, harus kuakui, penampilan Weni saat ini membuatku teringat masa kuliah dulu, beberapa teman kamar sesekali menonton film percintaan di dalam asrama, dengan seragam yang sama, tapi baik bentuk badan ataupun penampilannya, Weni jauh lebih unggul beberapa kali lipat dari para aktris tersebut. Adam Luo sedikit canggung, melihat sekilas langsung mengalihkan pandangan, melihat keluar jendela. Odele mengamati keseluruhan dari penampilan Weni, seperti sedang membandingkan sesuatu, sedangkan Alex tertawa haha lalu menyelinap keluar. Aku pura-pura batuk lalu berkata, Weni, kenapa keluar dengan berpakaian seperti ini? Awalnya mengira Weni akan merasa malu, tidak disangka dia malah berkata sambil tertawa terkekeh, karena sebentar lagi aku akan ke kantor, hari ini aku akan memimpin sebuah rapat, tapi di tengah jalan tadi aku mendapat kabar tentang kalian dirawat di rumah sakit, makanya aku kemari. Petik 2. Kamar pasien memiliki 2 ranjang untuk penjenguk yang datang, ranjang Adam Luo di tengah, dan 2 ranjang lagi di sisi kiri dan kanan. Odele duduk di bagian dekat jendela, sedangkan aku duduk dekat pintu, Weni dengan tidak malu duduk di sampingku, seketika berhembus angin beraroma di hidungku. Suasana saat ini menjadi canggung, aku berkata, Weni, terima kasih atas perhatianmu. Semalam kami bertemu sedikit masalah, tapi untung saja, sudah bisa diselesaikan, tapi saudaraku ini butuh waktu 1 hari lagi dirawat di sini, jadi kami kemari menemaninya. Weni berkata dengan tidak puas, aku juga telah melihat kamu baik-baik saja, sekalian mampir ke sini, ingin memberitahu kalian sebuah berita. Berita apa? Aku belum sempat bertanya, tiba-tiba terdengar suara pintu kamar ditutup, diikuti suara Alex yang muncul di hadapanku. Weni berkata dengan serius, Roman, pagi ini ada beberapa perusahaan besar dan menengah di kota Shanghai menyatakan kebangkrutan dan likuidasi, tapi berdasarkan informasi yang kami peroleh sebelumnya, beberapa kondisi perusahaan ini sangat bagus, apakah itu arus kas atau aset tetap, tidak akan membuat mereka sampai mengalami kebangkrutan. Masalah ini sangat aneh, setelah diselidiki secara keseluruhan, rupanya beberapa perusahaan ini adalah milik keluarga Gong. Milik keluarga Gong. Aku bergumam, permainan apalagi yang dibuat Clay, jika semua berjalan seperti yang aku harapkan, seharusnya semalam kami membohonginya, atau membantunya menunda 7 hari, apakah dia ingin bergerak sekarang, menggantikan ibunya, menjadi pemegang kekuasaan keluarga Gong. Weni menyunggingkan bibirnya, belum tentu demikian, semalam aku sudah menyelidiki keadaan keluarga Gong, dan ternyata aset keluarga mereka terkumpul di perusahaan utama, bukan di beberapa cabangnya, jadi bisa dikatakan, masih sangat jauh untuk mencapai tingkat yang bisa membuat keluarga Gong mengalami kerugian besar, belum lagi jika Clay yang mengendalikan keluarga Gong. Tapi aku punya satu ide. Selesai berkata Weni menatapku dalam-dalam, memang hari ini dia kelihatan sangat menawan, penampilan dan gaya yang berbeda, membuatku hampir tidak bisa menahan diri, dengan sulit aku bertanya, ide apa? Keluarga Gong sedang bersiap untuk mengecilkan skala perusahaan, dan pada saat yang sama menggunakan arus kas yang dilikuidasi oleh perusahaan-perusahaan yang telah bangkrut untuk melakukan hal lain, dan yang mempunyai kekuatan besar untuk menghadapi keluarga Gong, dan berada di kota Shanghai, hanya kamu Roman. Selesai Weni berkata, aku menahan ketawa, hanya mengandalkan aku, untuk apa membuat keluarga Gong mengalami kerugian besar. Kamu tentu saja boleh tidak melakukannya, tapi, kamu jangan lupa, kamu adalah anggota dari perusahaan grup Waring di kota Yanjing.
Dikatakan bahwa direkturnya sangat memandang tinggi kamu, dan juga telah mengambil beberapa tindakan dalam 2 hari ini, yang diperkirakan akan memaksa keluarga Gong memberi reaksi. Weni seolah berbicara sesuka hati sampai selesai, kemudian merentangkan tangannya. Tentu saja, semua ini hanya dugaanku saja, aku menganalisa semua ini, berpikir itu mungkin berguna bagimu, sekaligus kemari untuk memberitahumu. Aku menarik nafas dalam-dalam, tidak tahu harus senang atau khawatir. Dulu aku meminta Denny Tong membantuku menghadapi keluarga Gong, dia berusaha keras menyingkirkannya, dan sekarang ayahku ditangkap, Bruce dan lainnya yang dulu menyelamatkan orang tidak ada kabar sama sekali. Tindakan Denny Tong sangat tergesa-gesa, apakah akan merusak semua rencana kita? Aku menekan titik akupuntur, merasa masalah ini secara bertahap mulai berkembang ke arah yang tidak kuharapkan. Weni berdiri dan berkata, Roman, kamu tidak usah banyak pikir, dari rumahku ke kantor, kebetulan lewat rumah sakit pertama, makanya aku kemari melihatmu. Karena kamu aman-aman saja, dan yang ingin ku sampaikan sudah kukatakan, jadi aku pergi dulu. Aku berdiri mengantarnya keluar, melihat dia berjalan pergi, aku merasa bersalah, gadis seperti ini, aku tidak bisa memberikan apapun padanya, bahkan jika itu hanya sebuah janji. Kata-kata terakhir yang barusan diucapkannya, bukannya ingin membuatku tenang, tapi dari sebelumnya dia sudah menjelaskan maksud dan gagasannya, lalu apa gunanya penjelasan ini? Yang paling penting adalah, terakhir aku baru menyadari, perjalanan Weni dari rumah ke kantor, sama sekali tidak melewati rumah sakit pertama, bahkan karena pagi hari sering macet, harus memutar satu putaran dari kota Shanghai. Tentu saja, ini semua hal yang akan dikatakan nanti. Setelah Weni pergi aku menelpon Denny Tong, ternyata, dia memberitahukan kalau sudah mulai mengepung keluarga Gong, dan mempunyai cukup banyak teman di kota Shanghai. Jika mereka bergabung untuk menyerang secara bertahap kekuatan periferal keluarga Gong, maka beberapa perusahaan menengah dan skala besar yang menyatakan telah bangkrut adalah sasaran utama. Tentu saja, bagi keluarga Gong, nilai pasar keseluruhan dari perusahaan ini tidak lebih dari miliaran, ditambah arus kas yang disimpan, sebenarnya kerugian yang dialami tidak termasuk banyak. Aku merasa tenggorokan seperti terhalang sesuatu, ada banyak kata yang ingin dikatakan, tapi tidak tahu mau memulainya dari mana, terakhir hanya disimpan kembali. Denny Tong menyuruhku beberapa hari ini untuk berhati-hati, karena dia sudah melakukan pengepungan untuk melakukan penyerangan secara bertahap terhadap keluarga Gong, dan jika mereka ingin melakukan serangan balik, cara yang paling bagus dan mudah adalah menyerangku. Bahkan boleh dikatakan, aku telah sepenuhnya merevitalisasi struktur kota Yanjing dan Shanghai ini, jika terjadi sesuatu, situasi sekarang akan menjadi harapan yang sia-sia. Di sisi lain, Denny Tong sudah menghubungi perusahaan nasional, dan mereka berjanji akan memberi waktu lagi kepada kami, lagi pula bagi sebuah perusahaan real estate, bisa bekerja sama dengan perusahaan grup Waring, tentu peluangnya sangat besar, apalagi, perusahaan nasional sekarang ini sudah mulai akan bangkrut, jika dibandingkan dengan perusahaan lainnya, kecuali jika aku dan Alex secara kolektif masuk dalam kondisi kritis, kalau tidak mereka pasti akan menunggu sampai bertemu dengan kami, baru membuat keputusan. Singkat kata, sekarang ini yang menjadi masalah paling rumit hanya ada satu, yaitu bagaimana cara menyelamatkan ayah dan ibuku. Bab 370 mengakui kesalahan. Berpikir sampai di sini, aku berencana menelpon Bruce dan 2 orang lagi, untuk memastikan keamanan mereka, karena jika berdasarkan dugaan kami sebelumnya, sekarang ini keluarga Gong meningkatkan penjagaan ketat terhadap orang tuaku, di saat bersamaan juga mengirim banyak mata-mata, orang asing seperti Bruce, Dwayne dan Roga, meskipun ada orang dalam yang mengarahkan jalan, tetap saja dalam keadaan bahaya. Dan saat aku mengeluarkan ponsel, melihat layar, ada sebuah panggilan masuk, rupanya Elina menelponku. Aku terkejut, begitu diangkat langsung terdengar suara Elina, Roman, kamu, sekarang ada waktu tidak, aku ingin bertemu denganmu. Tanpa berpikir lagi aku langsung menjawab, baik, kapan? Aku melihat jam, baru menunjukkan hampir jam 9, aku menyanggupinya, tempat bertemunya adalah di sebuah kafe yang pernah kami kunjungi sebelumnya. Sejak terakhir kali di kantor polisi, Elina mengalami cedera saat mengambil rekaman video, dan sampai saat ini masih berada di rumah istirahat. Aku menanyakan kondisi luka kakinya, dia ragu sejenak baru menjawab tidak apa-apa, dan terlihat ingin bertanya sesuatu padaku, tapi belum mulai bicara dia seperti gugup. Aku berkata sambil tertawa, karena kamu malu mengatakannya sekarang, ketika bertemu nanti baru kasih tahu saja. Aku segera sampai. Selesai berbicara dan menutup ponsel, aku menyapa Odele bertiga, lalu menuju keluar rumah sakit memanggil taksi. Begitu sampai di kafe, aku melihat mobil Volkswagen Elina sudah terparkir di depan, dan dia mengenakan pakaian kasual yang berbeda dengan gaya biasanya,
duduk di dekat jendela, cahaya matahari pagi menyinari kepalanya, kelihatan menambah rasa kepercayaan dan kekuatan baginya. Dia telah melihatku, dan melambaikan tangan, aku tertawa lalu berjalan masuk, pelayan menghampiriku, dan mengarahkan ke tempat Elina, lalu dengan tenang meninggalkan kami. Lalu aku duduk, dan sudah ada segelas kopi yang telah dipesan Elina untukku, tapi aku sama sekali tidak ada keinginan untuk meminumnya, malah sedikit terpesona melihat Elina. Elina mengenakan celana kasual yang menutupi kakinya yang cedera, sehingga membuatku tidak bisa melihat cedera di kakinya sudah membaik atau belum, hanya bisa bertanya, apakah kakimu sudah sembuh? Elina tertawa ringan, tentu saja sudah sembuh. Awalnya, aku bisa menerima perasaan Elina atau email, tapi ketika aku melihat senyum lebar di wajah Elina, tiba-tiba rasa bersalah muncul, seolah-olah aku telah melakukan sesuatu hal yang memalukan di belakang Elina. Di dalam kafe kami duduk berhadapan dalam keadaan sunyi sejenak, Elina berkata, Roman, sebetulnya hari ini aku mengajakmu kemari, ingin memberitahumu satu hal. Aku diam tidak berkata apapun, hanya dengan tenang melihatnya. Elina tiba-tiba menjadi serius, aku dengar perusahaan Tekno ZWK tidak jadi dibubarkan. Aku menutup mata berpikir, juga sambil memastikan, apakah hari ini Elina datang sebagai perwakilan perusahaan. Aku berkata, belum pasti, tapi bukankah ini adalah keputusan dari keluargamu? Elina menggelengkan kepala, ketika aku bangun pagi tadi, Paman Karihe memberitahuku kalau perusahaan Tekno ZWK tidak perlu dibubarkan, tentu saja, ini belum pasti, tapi aku langsung terpikir, masalah ini pasti ada hubungannya denganmu. Petik 2. Elina tampaknya telah menemukan keberanian untuk berbicara, perasaannya sedikit tidak stabil. Roman, apakah kamu benar ingin gadis itu membebaskan Mark? Aku menggelengkan kepala, karena kamu sudah bertanya demikian, maka aku akan menjawab dengan jujur, untuk kali ini dan yang terjadi sebelumnya berbeda, keluarga Gong menangkap orang tuaku untuk mengancamku, agar aku membebaskan Mark, atau mengurangi masa tahanannya, kalau tidak orang tuaku akan. Petik 2. Belum selesai aku berbicara, ekspresi Elina telah berubah, menangkap orang tuamu, mereka, bagaimana mungkin bisa melakukan hal seperti ini? Aku memperhatikan wajah Elina berubah menjadi pucat, aku berkata dengan ragu, kenapa, berdasarkan perangai keluarga Gong, berani melakukan perkara seperti ini, apa yang perlu diherankan, apalagi, mereka akan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan, ini bukan pertama kalinya. Mereka tidak bisa mengalahkanku, jadi hanya bisa melampiaskannya kepada ayah ibuku, ingin membiarkan orang tuaku yang menanggung semuanya. Tapi aku paham, jika kali ini orang tuaku terluka, keluarga Gong, satu orang pun tidak akan kulepaskan. Selesai berkata aku melihat Elina, tapi dia seperti terbengong, sama sekali tidak mendengarkan perkataanku, kelihatan ekspresinya sangat kacau. Roman, maaf. Beberapa saat kemudian, Elina menutup matanya, pertama kali merasa sangat tertekan, berkata, sebenarnya aku yang memberitahu informasi keberadaan orang tuamu kepada keluarga Gong. Selesai berkata Elina memandangku, dengan ekspresi pasrah, tapi Roman apapun yang ingin kamu lakukan, memukulku, atau memakiku, akan ku terima. Namun selesai dia berkata, aku dalam sekejap tiba-tiba merasa sangat lemas dan tidak berdaya, kemudian kembali, tidak ada kata yang bisa diungkapkan. Rupanya begitu, ternyata bukan keluarga Gong yang terlalu hebat, tapi rekan satu timku terlalu. Belum sempat aku berbicara, Elina melanjutkan pembicaraannya, waktu itu nyonya keluarga Gong secara pribadi langsung datang memohon kepadaku, sedangkan orang keluargaku setengah mengingatkanku, bahwa keluarga Gong dan keluarga Bai adalah satu kesatuan, mulia sama-sama mulia, rugi sama-sama rugi, jadi aku langsung. Juga tidak mengerti kenapa mereka begitu, berani menangkap paman dan bibi, aku mengira mereka hanya. Aku menghela nafas lega, sebetulnya kejadian ini tidak ada hubungannya denganmu, kenapa kamu selalu ingin ikut campur? Tapi tidak apa-apa, kali ini kamu sudah dapat mengenali sifat asli keluarga Gong, bukan hanya Mark, tapi seluruh anggota keluarga Gong, semuanya demi mencapai tujuan, akan menghalalkan segala cara. Aku berusaha menghibur diri sendiri, Elina terlahir sebagai orang kaya, pengorbanannya terhadapku boleh dikatakan tidak sedikit, berkali-kali mengingatkanku agar terhindar dari bahaya, walaupun kadang-kadang aku keras kepala tapi ini tidak bisa dijadikan alasan bagiku untuk memarahinya. Elina, apakah tujuanmu mencariku kali ini adalah untuk memberitahuku hal ini? Aku meneguk kopi, agar diriku bisa tenang, lalu bertanya. Elina akhirnya tersadar dari lamunannya, mengoles bibirnya, dengan pikiran kacau berkata, Roman, aku juga tidak mengerti kenapa, setiap kali aku ingin membantumu, malah jadi memberi beban bagimu. Petik 2. Sambil berbicara, mata Elina tampak memerah, aku tergugah dengan ucapannya,
Lalu berjalan ke arahnya dan duduk di sampingnya berkata, Elina, ini sama sekali tidak ada hubungannya denganmu, mengapa harus menyalahkan diri sendiri atas semua kesalahan ini? Jika aku tidak salah ingat, sejak pertama kali aku mengenalnya, aku belum pernah melihatnya seperti ini. Aku dengan pelan-pelan, meletakkan tanganku di bahunya, Elina tidak menentangku, malah menyandarkan kepalanya di pundakku. Aku menutup mata dan bersandar di sofa, ada Elina yang seperti gadis kecil di sampingku, membawa aroma lembut masuk ke hidungku, sedangkan bahu yang kurangkul dengan tangan kiri, sangat hangat dan lembut. Sebelumnya juga pernah begini, tapi itu karena aku ingin balas dendam pada Elina, tapi sekarang bertolak belakang, aku merasa, jika bisa begini terus, tidak perlu memikirkan apa-apa, menjalani kehidupan dengan sederhana, itu lebih baik.